Memilih kehidupan mewujudkan perubahan. Itulah tema renungan Sapa Gembala GKI Gunung Sahari pada hari ini. Dasarnya diambil dari bacaan Alkitab dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap hari dalam hidup kita memang harus memilih. Bila memilih berbuat yang salah jahat, ya kita bisa diantar kepada kematian kekal. Bila memilih berbuat baik dan benar, ya kita juga bisa diantar kepada kehidupan kekal. Pastilah, setiap orang tidak ada yang mau memilih kematian kekal dengan berbuat salah dan jahat. Setiap orang di antara kita pasti mau pilih kehidupan kekal dengan berbuat baik dan benar. Tapi bagaimana caranya? Inilah caranya. Kalau kita baca dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 dan Yohanes pasal 17 ayat 3, memang kita bisa mengetahui caranya. Cara yang pertama, memilih kehidupan kekal itu sama dengan memilih hidup dengan hati yang penuh kasih, syukur, dan ketulusan. Dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37, Yesus beri contoh tentang bagaimana kita seharusnya memandang dasatita atau 10 perintah Allah. Di antaranya tentang perbuatan pembunuhan, perzinahan, dan sumpah palsu atau dusta. Menurut Yesus, pembunuhan itu bukan semata-mata soal perbuatan membunuh sesama. Bukan, tapi utamanya soal hati. Hati yang dipenuhi marah, benci, bukan dipenuhi kasih, belas kasihan kepada sesama. Kalau dalam hati ada kasih dan belas kasihan, tidak ada marah dan benci, maka ya nggak akan ada pembunuhan. Begitu juga perzinahan. Menurut Yesus, perzinahan itu bukan semata-mata soal perbuatan persetubuhan dengan istri atau tunangan orang lain. Bukan, tapi utamanya soal hati. Hati yang serakah, tidak tahu bersyukur, sehingga masih ingin milik orang lain. Kalau dalam hati ada syukur kepada Tuhan dan tidak ingin milik orang lain, ya nggak akan ada perzinahan. Juga sumpah palsu atau dusta. Itu bukan semata soal berkata omong bohong, tapi utamanya soal hati. Hati yang tidak jujur, tidak tulus. Kalau dalam hati ada kejujuran dan ketulusan, maka tidak akan ada sumpah palsu atau dusta. Hati yang dipenuhi amarah, benci, keserakahan, ketidakjujuran, ketidaktulusan, itu hanya akan hantar orang kepada perbuatan dosa jahat, selanjutnya kepada kematian kekal. Sebaliknya, hati yang dipenuhi kasih, belas kasihan, syukur, kejujuran, ketulusan bisa selalu hantar orang kepada perbuatan baik, benar, selanjutnya kepada kehidupan kekal. Karena itu, menjaga agar hati kita selalu dipenuhi dengan kasih, belas kasihan, syukur, kejujuran, ketulusan, itu sungguh-sungguh teramat penting untuk beroleh kehidupan kekal. Persis seperti kata penulis Amsal pasal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Artinya, jagalah hatimu mati-matian, karena dari situlah terpancar kehidupan kekal. Sebab segala perbuatan kita sesungguhnya hanya cerminan, wujud nyata dari apa yang ada di dalam hati kita. Di hadapan Tuhan, hati kita bukan hanya sama dengan perbuatan kita, tapi juga sama dengan masa depan kita di kehidupan kekal atau di dalam kematian kekal. Cara kedua, memilih kehidupan kekal itu sama dengan memilih kehidupan yang terus berubah dan mengubah. Ternyata di hadapan Tuhan, memilih kehidupan kekal juga sama dengan kenal dan makin kenal Allah dalam Yesus Kristus. Seperti kata Yesus, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Allah yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus,
yang telah Engkau utus. Artinya, bila kita sungguh-sungguh percaya Allah dalam Yesus Kristus, maka kita tidak pernah cukup loh hanya tahu tentang Yesus dari kata orang, kata ayah saya, kata ibu saya, kata guru sekolah minggu saya, kata guru agama saya, kata pendeta saya, kata siapapun. Tidak cukup untuk bisa sungguh-sungguh percaya Allah dalam Yesus Kristus. Kita harus makin kenal Yesus secara pribadi, dari pergaulan dan pengalaman pribadi kita sendiri dengan Yesus. Kenal dan makin kenal Allah dalam Yesus bisa dilakukan bukan hanya lewat saat-saat teduh pribadi dengan Yesus secara rutin, tapi juga lewat merenungkan pengalaman pribadi, suka duka, untung malang, sehat sakit bersamanya setiap hari. Seperti pernah dialami oleh orang-orang sekampung dari seorang perempuan Samaria. Setelah perempuan Samaria itu mengantar orang sekampungnya untuk bisa bertemu dan kenal Yesus secara pribadi di sumur Yakub, apa yang dikatakan orang-orang sekampungnya? Mereka bilang begini, kami percaya bukan karena apa yang kau katakan, bukan karena kata kamu, hai perempuan Samaria, sebab kami sendiri telah dengar, telah bergaul, telah kenal dia, dan kami tahu dia benar-benar juru selamat dunia. Kenal dan makin kenal Allah dalam Yesus Kristus juga bisa ubah. Makin ubah hidup orang percaya, sehingga hidupnya bisa dipakai Allah untuk ubah hidup orang lain, bahkan untuk ubah hidup dunia ini. Seperti para murid dan Rasul Paulus, karena kenal dan makin kenal Allah, mereka bisa percaya dan makin percaya Yesus. Akhirnya hidup mereka berubah, makin berubah, sehingga diri mereka bisa dipakai Allah untuk ubah jutaan hidup orang Kristen di dunia, bisa ubah jutaan hidup orang lain melalui kehidupan orang Kristen di dunia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi, bila kita sungguh-sungguh ingin pilih kehidupan, bukan kematian kekal, ya kita sudah tahu caranya. Hiduplah dengan hati yang penuh kasih, syukur, dan ketulusan. Kenali dan makin kenali Allah dalam Alkitab dan dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Nanti kita bisa lihat bagaimana hidup kita bisa terus berubah dan terus ubah kehidupan orang lain, bahkan bisa ubah dunia ini juga tanpa kita sadari sekalipun. Karena itu, seperti tema renungan Sapa Gembala kita hari ini, memilih kehidupan, mewujudkan perubahan. Ya, pilihlah kehidupan, wujudkanlah perubahan. Amin.